Korban yang merupakan pelajar Madrasah Aliyah Negeri Garut ini meninggal dunia setelah mengalami luka serius di bagian leher, meski sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Syamsuddin, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, korban ditemukan warga bersimbah di sebuah gubuk di Jalan Baru Jalur Kampung Limus Nunggul yang setelah dianiaya oleh sang guru. Sang guru yang merupakan pacar korban, TS alias Tantan, guru Madrasah Aliyah Negeri Garut, diminta menikahi korban yang hamil. Kini sang guru TS alias Tantan harus menghadapi ancaman penjara maksimal 20 tahun atas perbuatan keji yang ia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zaki. Jumpa kembali di channel Zagat Kisah. Channel yang membahas kisah-kisah tragis dan memilukan, dilansir dari sumber berita yang sudah tersebar di media sosial, lalu Zaki rangkum dan dikemas menjadi sebuah alur cerita yang menarik. Di kisah kali ini Zaki akan membahas sebuah kasus yang bersumber dari daerah Kota Mochi, yakni Kota Sukabumi, di mana ada seorang guru agama di salah satu madrasah aliyah yang telah melakukan perbuatan keji terhadap siswinya sendiri yang sekaligus adalah kekasihnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Tapi sebelum menyimak kisah ini, jangan lupa subscribe, like dan share ke sahabat-sahabat kalian. Dikisahkan ada seorang wanita yang bernama Yulia yang sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah madrasah aliyah di Garut. Dia merupakan seorang gadis berusia 17 tahun yang baru saja naik ke kelas 3 SMA. Yulianti ini berasal dari daerah Puncak Paris, Sindanghayu, Kabupaten Cianjur. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Yulianti dikenal dengan tutur katanya yang sangat sopan dan juga penurut. Hal itulah yang membuat dia disukai oleh banyak orang. Karena perawakannya yang begitu lembut dan juga lugu. Yulianti ini memiliki paras yang cantik dan juga sangat mempesona. Dengan kecantikannya itu, Yulianti berhasil memikat banyak orang termasuk seorang guru, yaitu guru agama yang bernama Tatan Supriyatna yang usianya tergolong masih muda, yaitu berumur 22 tahun. Tatan ini merupakan seorang warga kampung Cikadu, Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, jadi rumahnya itu terbilang sangat dekat dengan tempat tinggalnya Yulianti. Pada awal-awal mereka ini berkenalan dan menjalin hubungan, keduanya seperti biasa hanya sebatas seorang guru dan juga siswi. Namun, Tatan yang tidak seperti guru biasanya tiba-tiba dia mulai merasa suka dengan muridnya tersebut. Dia mulai memberikan perhatian lebih terhadap Yulianti ini. Yulianti di saat itu merasa dispesialkan oleh sang gurunya. Perlahan-lahan, mulai merasa luluh dan mulai tertarik kepada gurunya itu. Kini tak hanya Tatan yang jatuh hati kepada Yulianti, namun sebaliknya Yulianti pun memiliki rasa yang sama, dia jatuh hati kepada Tatan. Mereka berdua kerap kali saling curi pandang, mengobrol dan bertemu secara diam-diam. Dari pertemuan yang mereka lakukan, mereka akhirnya mulai sangat dekat. Mereka berdua mulai menjalin hubungan asmara. Di saat itu mereka sepakat untuk berpacaran, dan semenjak itu hubungan mereka kian hari semakin mesra. Mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama di luar jam sekolah. Meskipun Tatan ini adalah seorang guru agama, namun kepribadiannya tidak mencerminkan seorang layaknya seorang guru. Tatan ini tiba-tiba bernafsu dan memaksa Yulianti untuk melakukan hubungan yang tidak semestinya dia lakukan. Meskipun tidak dijelaskan, tentunya kita pasti paham arahnya kemana. Pada awalnya Yulianti ini menolak ajakan dari Tatan, karena dia merasa takut akan dampaknya di kemudian hari dan dia juga takut akan dosa, apalagi Yulianti ini adalah merupakan anak madrasah, yang mana sedikit banyaknya pasti dia tahu akan dosa jika melakukan hal yang dilarang tersebut. Namun Tatan ini ternyata tidak mudah menyerah. Dengan sejuta rayuan buayanya akhirnya dia berhasil membuat Yulianti luluh dan mau melakukan hubungan itu.
Bahkan, bukan hanya sekali tapi berkali-kali berhubungan terlarang itu. Di saat itu Yulianti malah semakin terikat dengan Tatan. Dia tidak mau kehilangan Tatan, karena merasa kesuciannya sudah diambil oleh Tatan. Dia hanya bisa pasrah setiap kali Tatan mengajaknya berhubungan badan. Dia hanya bisa mengatakan iya jika Tatan meminta hal itu, karena Yulianti ini tidak bisa menolak. Lalu singkat cerita, mereka berdua pun mulai menjalin hubungan selama hampir 6 bulan lamanya. Pada suatu malam, Yulianti merasa dihantui oleh rasa berdosa dengan apa yang telah dia lakukan dengan Tatan. Dia sering menangis dan dia merasa dirinya begitu kotor, dia takut akan dosa dan dia juga takut jika suatu saat keluarganya akan mengetahui jika dia sudah tidak suci lagi dan memiliki hubungan dengan guru agamanya. Bahkan, dia hingga merasa dirinya sudah tidak pantas lagi untuk siapapun selain Tatan. Perasaan-perasaan itulah yang membuat dia semakin hari semakin takut kehilangan Tatan sang kekasih hatinya. Bahkan, dia juga takut jika pada akhirnya Tatan ini malah berkhianat dan tidak menikahi dia. Merasa takut ditambah juga dengan perasaan-perasaan yang mulai menghantui Yulianti ini cukup beralasan. Karena, dia melihat salah satu postingan Facebook Tatan yang mengatakan kalau dia hendak bertunangan. Namun di dalam postingan itu Tatan tidak menjelaskan dan tidak mengatakan kalau dia akan bertunangan dengan siapa. Menurut Yulianti, Tatan ini bukan ingin bertunangan dengannya, melainkan ingin bertunangan dengan wanita lain, dan hal inilah yang membuat Yulianti menjadi posesif. Karena dia tidak mau dicampakkan begitu saja. Lalu, kemudian Yulianti tiba-tiba mempunyai sebuah ide, di mana dia akan menjebak Tatan agar Tatan ini tidak pergi dari hidupnya. Di saat itu dia ingin mengaku kepada Tatan kalau dia sedang mengandung anak Tatan, agar Tatan segera menikahi dia dan bertanggung jawab. Singkat cerita, di suatu hari Yulianti menemui Tatan. Yulianti di saat itu mengatakan kalau dia ingin meminta pertanggungjawaban kepada Tatan atas perbuatan yang sudah dilakukannya selama ini sehingga menyebabkan dia hamil. Yulianti di saat itu benar-benar berani berbohong demi masa depannya, karena menurutnya kalau dia tidak melakukan itu maka dia akan kehilangan Tatan dan juga dia akan kehilangan masa depan. Karena menurutnya kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan kehilangan Tatan karena merasa tidak ada laki-laki lain yang mau terhadapnya. Yulianti di saat itu juga berbohong, dengan mengatakan kalau saat itu usia kandungannya sudah memasuki 4 bulan. Semula Tatan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Yulianti, dia tidak percaya Yulianti hamil. Di saat itu Yulianti mencoba untuk meyakinkan Tatan, dengan berkata, kalau dia hanya melakukan hubungan tersebut dengan Tatan saja, jadi tidak mungkin kalau ayah dari anak yang dia kandung ini bukanlah Tatan. Di saat itu Tatan tampak emosi, bahkan dari pengakuan Yulianti tersebut, ternyata Tatan ini malah acuh dan dia tidak mau terlalu menanggapi. Di saat itu dia merasa Yulianti ini mulai mengganggunya. Hal ini membuat Yulianti merasa kalau Tatan tidak serius dengannya. Yulianti sangat ketakutan dan tiba-tiba dia mengancam akan melaporkan tentang hubungan terlarang mereka ini ke keluarga Tatan jika Tatan tidak mau serius dan bertanggung jawab. Dengan ancaman Yulianti ini, ternyata membuat Tatan takut, dia jadi khawatir karena statusnya sebagai seorang guru tidak mau nantinya reputasinya menjadi buruk, apalagi ditambah dengan keluarganya tahu kalau dia telah melakukan hal yang tidak senonoh sampai membuat anak orang hamil. Di saat itu dia merasa serba salah, dia tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Yulianti dan dia juga tidak mau melepaskan tunangannya yang sudah dia pilih. Tatan di saat itu mulai frustasi, dia takut dengan keluarga Yulianti dan dia takut dengan keluarganya sendiri juga takut kepada teman-temannya jika teman-temannya mengetahui. Apalagi jika pihak sekolah yang mengetahui bisa-bisa dia akan dikeluarkan dari sekolah tersebut karena telah melakukan hubungan di luar pernikahan.
Tatan di saat itu belum siap menerima kondisi tersebut, dia bingung harus melakukan apa, yang bisa dia lakukan di saat itu hanyalah menenangkan Yulianti. Pada saat Yulianti mengancam dia, Yulianti juga meminta Tatan untuk menemani dia pergi ke dokter kandungan. Karena di saat itu Tatan sudah merasa kalang kabut atas ancaman Yulianti, ternyata hal ini membuat Tatan bersedia untuk memenuhi permintaan Yulianti, termasuk mengantarkan Yulianti untuk periksa di dokter kandungan. Entah apa yang ada di pikiran Yulianti, padahal dia sedang berbohong, mengapa dia berani mengajak Tatan untuk ke dokter kandungan. Di saat itu posisi mereka berdua sedang berada di kota Sukabumi, lalu Yulianti meminta untuk ditemani ke dokter kandungan yang berada di Garut. Singkat cerita, berangkatlah mereka tepat di tanggal 25 Oktober tahun 2016. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka berdua tiba pada hari Rabu malam. Setelah sebelumnya mereka beristirahat di rumah seorang saudaranya di Bandung. Namun sesampainya di Garut, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba, Yulianti berubah pikiran, mereka tidak jadi melakukan pemeriksaan. Ini semua memang sudah diatur oleh Yulianti karena kehamilannya hanyalah berbohong. Di saat itu sudah batal melakukan pemeriksaan dan masih ada yang perlu diurus di Sukabumi. Akhirnya Yulianti berkata kepada Tatan untuk kembali saja ke Sukabumi. Kata Yulianti, pemeriksaan ke dokternya bisa nanti saja belakangan. Akhirnya permintaan itu pun dituruti oleh Tatan. Dia tidak mau ambil resiko dan dia tidak mau membuat Yulianti marah. Lalu pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 mereka bergegas menuju ke kota Sukabumi. Di dalam perjalanan Yulianti terus saja mengungkit masalah hubungan dan kandungannya. Di saat itu kondisi Tatan sedang sangat lelah karena membawa motor selama berjam-jam. Dia tiba-tiba menjadi emosi mendengar ucapan-ucapan dari Yulianti ini. Di saat itu pun mereka sempat cekcok. Mereka memperdebatkan masalah hubungan mereka. Tiba-tiba rasa kesal, malu, dan takut bercampur aduk di dalam hati Tatan. Pada saat itulah tiba-tiba Tatan ini memiliki ide yang sadis. Dia sakit hati kepada Yulianti, karena dia merasa Yulianti ini adalah orang yang telah menghancurkan masa depannya dan semua rencana-rencana yang telah dia persiapkan bersama tunangannya. Saat itulah dia tiba-tiba muncul keinginannya untuk menghabisi Yulianti. Di dalam perjalanan tersebut mereka sampailah di daerah Sukaraja, kota Sukabumi. Tatan di saat itu mengatakan kepada Yulianti dia ingin membeli beberapa keperluan untuk mengajar. Dan Tatan memberhentikan sepeda motornya di salah satu toko buku yang kebetulan mereka lewati. Namun sesampainya di toko buku tersebut, ternyata bukannya membeli barang yang dimaksud, tetapi Tatan malah membeli sebuah pisau cutter yang sangat tajam. Pisau cutter itulah yang nantinya akan menjadi alat untuk melancarkan aksi kejinya terhadap Yulianti. Entah apa yang membuat Tatan di saat itu memiliki niat untuk melakukan hal senekat itu. Namun Tatan sudah sangat yakin, dia merasa emosinya sudah membludak. Sebelum dia melanjutkan perjalanan ke rumah Yulianti, Tatan juga sempat mengajak Yulianti untuk keliling dan jalan-jalan terlebih dahulu di sekitar kota Sukabumi. Mereka juga sempat makan di sana sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Takokak. Waktu pun berlalu begitu cepat, perjalanan mereka yang begitu panjang hingga tidak terasa akhirnya hampir sampai di daerah Takokak. Pada saat itu Tatan sudah merasa sangat lelah. Dia tiba-tiba mengajak Yulianti untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan pada saat itu lantas mereka berhenti di sebuah gubuk yang ada di pinggir jalan, yang mana keadaannya pada saat itu sangat sepi sekali. Keadaan jalanan dari kota Sukabumi menuju Takokak itu lumayan sepi dan mencekam, ditambah lagi pada saat malam hari lokasi tersebut sangat gelap gulita karena minimnya penerangan jalan, akhirnya membuat orang-orang jarang melintasi jalanan tersebut pada malam hari. Di saat itu Yulianti sebenarnya merasakan ketakutan. Dia berkali-kali mengajak Tatan untuk melanjutkan perjalanan,
Namun, di saat itu Tatan berkata kalau dia sangatlah lelah dan berusaha untuk menenangkan Yulianti. Dan akhirnya di saat itu Yulianti pun menuruti permintaan Tatan dan dia merasa sedikit aman. Namun tidak lama dari mereka beristirahat di sana, tiba-tiba Tatan mencari kesempatan. Pada saat itu dia sempat-sempatnya mengajak Yulianti untuk melakukan hubungan intim, namun Yulianti tahu tempat. Makanya dia menolak ajakan dari Tatan. Namun Tatan yang di saat itu sudah memiliki rencana ingin menghabisi Yulianti terus saja memaksa Yulianti untuk melakukan. Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh Tatan untuk membuat Yulianti luluh dan mau diajak untuk berhubungan badan. Hingga pada akhirnya mereka pun melakukan hubungan terlarang tersebut di sebuah gubuk tua yang sangat sepi itu. Selesai mereka melakukan hubungan badan tersebut, Tatan di saat itu mulai mencari kesempatan untuk mengeksekusi Yulianti. Dia langsung mengeluarkan pisau cutter yang sudah dia beli tadi siang. Lalu sambil memegang kening Yulianti yang sedang duduk di gubuk itu, dari belakang Tatan langsung menempelkan pisau cutter itu ke leher Yulianti. Di saat pisau tersebut ditempelkan ke leher Yulianti, Tatan masih sempat berkata, "Kaget ga?" Yulianti pada saat itu menjawab, "Ya kagetlah, orang lehernya ditaruh pisau gitu." Di saat itu, Yulianti sangat takut, tetapi dia merasa kalau itu hanyalah bercanda. Namun ternyata setelah bertanya seperti itu, Tatan yang sudah menempelkan pisau cutter di leher Yulianti langsung saja menarik pisau itu dengan sangat keji. Pada saat itu Yulianti tidak menyangka kalau Tatan akan berbuat setega itu. Dia sempat melawan sambil menahan lehernya lalu sempat juga menggigit tangan Tatan. Namun perlawanannya sia-sia saja. Akhirnya bercak merah pun mengalir keluar dari bagian luka tersebut. Tangan Yulianti di saat itu mencengkram dengan sangat erat tangannya Tatan. Tubuhnya ambruk diikuti oleh Tatan yang juga ikut ambruk. Tidak selesai sampai di situ lalu Tatan membalikkan badan Yulianti hingga keadaan tubuhnya terlentang. Tak tanggung-tanggung dia melihat bercak merah yang mulai keluar dari leher Yulianti. Dia tambah lagi dengan mencekik leher Yulianti. Bahkan setelah luka menganga di leher Yulianti, Tatan sempat mengkorek-korek luka menganga tersebut, seolah-olah dia sangat membenci Yulianti. Setelah menjalani aksi kejinya itu dia memastikan kalau Yulianti benar-benar sudah tidak bernyawa, lalu kemudian Tatan segera memacu sepeda motor yang dia bawa ke tempat kosnya di daerah Cisaat. Namun ternyata, di saat itu Yulianti ini masih hidup, karena ternyata dia hanyalah pingsan. Dengan sisa tenaga dan badannya yang lemah, saat itu dia mencoba untuk mencari pemukiman warga. Dia mencoba mencari pertolongan. Dengan badan yang sepoyongan terseok-seok dan juga tubuh yang berlumuran bercak merah, dia berjalan menuju ke pemukiman. Dia berjalan sambil merintih kesakitan sambil memegangi lehernya. Lehernya yang sudah terluka dan menganga tersebut membuat dia tidak mampu berteriak, yang ada dia hanya bisa mengeluarkan suara dengkuran kesakitan. Lalu dari kegelapan tampak Yulianti menghampiri seorang warga, yang mana warga tersebut bernama Dudi Saiful Rahman yang berusia 42 tahun yang sedang asik bercengkrama bersama keluarganya di teras rumah di daerah Kampung Liung Tutut Limus Nunggal Ciberuem Sukabumi. Semakin lama Yulianti semakin mendekat. Di saat itu Dudi yang melihat ada seorang perempuan meminta tolong terperanjat kaget. Dia langsung mendekati perempuan tersebut yang mana perempuan ini sambil memegang leher dan menggunakan hijab. Dan hijabnya pun sudah dibasahi oleh bercak merah. Setiap kali perempuan tersebut mencoba berbicara, cairan merah deras mengucur dari lehernya dan terdengar bunyi ngorok atau dengkuran. Saking paniknya Dudi ini malah lari ke dalam rumah mengunci pintu dan menyelinap lewat pintu belakang menuju ke rumah Burhan sang ketua RT. Sesampainya di sana, Dudi langsung menggedor-gedor pintu rumah Park tersebut. Dudi di saat itu menceritakan apa yang dia lihat kepada Park, dan Park yang di saat itu kaget kemudian bergegas datang ke tempat yang dimaksud.
Begitu Dudi kembali bersama Park Burhan dan tetangga lainnya, wanita itu sudah dalam posisi terlentang di teras rumah Dudi. Mereka spontan di saat itu mencari bantuan. Mereka langsung menghentikan sebuah angkot yang melintas dan langsung membawa perempuan yang merupakan Yulianti ini ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi. Sesampainya di rumah sakit, Yulianti langsung mendapatkan pertolongan dari dokter dan di saat itu nyawanya masih terselamatkan. Tidak lama kemudian Pak RT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Beberapa waktu kemudian pihak kepolisian pun tiba di lokasi. Di saat polisi tiba di lokasi, sayangnya Yulianti tidak dapat berbicara, namun di saat itu pihak kepolisian tetap ingin mendapatkan informasi dari Yulianti. Akhirnya dicarikanlah cara agar bisa berkomunikasi. Polisi di saat itu meminta Yulianti untuk mengetik semua informasi yang dia ketahui melalui telepon selulernya. Dari situlah diketahui bahwa gadis tersebut bernama Yulianti dan dia merupakan korban aksi percobaan eksekusi. Yulianti di saat itu juga mengetik nama dari pelaku yang merupakan pacarnya sendiri yang tinggal tidak jauh dari rumahnya, hanya berbeda kampung, dan pacarnya ini bekerja sebagai seorang guru di Madrasah Al-Rahim di daerah Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dari informasi tersebut polisi segera mengejar pelaku. Di saat itu lumayan sulit bagi polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaan si pelaku yang bernama Tatan ini, karena pada saat didatangi ke rumahnya Tatan tidak ada di lokasi. Setelah beberapa waktu, pihak kepolisian akhirnya menemukan keberadaan Tatan. Ternyata, Tatan di saat itu sedang bersembunyi di rumah temannya. Setelah polisi mengetahui keberadaan Tatan, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi yang berada di daerah Cikahuripan, Kadudampit, Sukabumi. Pada Jumat tanggal 28 Oktober menjelang subuh, saat itu Tatan digerebek dan ditangkap tanpa perlawanan. Pihak kepolisian kemudian menggiring Tatan ke kantor polisi. Dan, di kantor polisi dia didesak untuk mengakui perbuatannya. Untungnya di saat itu Tatan cukup kooperatif menjawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian. Dia juga menjelaskan alasan kenapa dia melakukan hal keji tersebut. Dia bilang, karena dia panik. Dia stres, dia frustasi atas pengakuan pacarnya yang bernama Yulianti apabila dia hamil dan meminta pertanggungjawaban. Namun pada akhirnya Tatan mengetahui kalau Yulianti ternyata tidak meninggal dunia setelah aksi percobaan eksekusi yang dia lakukan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah, setelah pemeriksaan dari dokter ternyata Yulianti sama sekali tidak hamil, dan Tatan diberitahukan tentang informasi tersebut. Mulailah Tatan di saat itu sangat menyesali perbuatannya. Dia tidak menyangka kalau Yulianti ternyata hanya berbohong kepada dia, dan dia juga tidak menyangka pelampiasan emosinya ini hanya berakhir sia-sia. Semulanya dia tidak mau masa depan dan namanya hancur hanya karena takut bertanggung jawab dan takut ketahuan karena sudah menghamili muridnya, tapi justru ini jauh lebih buruk karena dia harus menerima konsekuensi di penjara dan mengakhiri masa depannya. Di sisi lain, Yulianti yang sedang dirawat di rumah sakit akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, akibat luka yang parah di sekitar lehernya yang tidak bisa diselamatkan. Sementara itu Tatan kemudian diproses di pengadilan. Jaksa penuntut umum menuntut dia dengan hukuman 20 tahun penjara dan hakim memutuskan untuk memberikan vonis yang sejalan dengan tuntutan tersebut. Tatan divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sobat Zaki, begitulah kisah tragis yang menimpa seorang siswi madrasah di kota Sukabumi ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi sobat-sobat Zaki. Ambil hikmahnya dan tetap berbuat baik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.